Ya pemirsa, korban kekerasan seksual tersangka pelaku disabilitas IWAS alias Agus terus bertambah. Hari ini pemirsa, satu korban melapor secara resmi ke Mapolda Nusa Tenggara Barat. Satu lagi korban dugaan kekerasan seksual dengan pelaku penyandang disabilitas IWAS alias Agus mendatangi Subdirektorat Renakta, Direktorat Remaja Anak dan Wanita atau Renakta, Polda Nusa Tenggara Barat untuk melaporkan diri menjadi korban. Korban datang sendiri dan beberapa saat kemudian sejumlah pendamping dari Koalisi Anti Kekerasan Seksual juga datang untuk melakukan pendampingan selama proses pemeriksaan. Laporan terbaru dari satu korban ini menambah jumlah korban dugaan kekerasan seksual Agus menjadi 16 orang dari sebelumnya 15 orang. Per hari ini sudah bertambah satu orang, jadi ada total 16 korban yang berhasil diidentifikasi. Memberikan keterangan kemarin 7, tapi karena ditambah ada satu korban lagi yang memang langsung melaporkan ke Polda juga, jadi hari ini korban yang terbaru itu langsung memberikan keterangan. Pendampingan secara psikologis dilakukan para pendamping untuk memberikan kenyamanan kepada korban yang melapor. Sementara polisi terus fokus untuk melengkapi berkas laporan korban yang berstatus mahasiswi dan 4 korban tambahan yang sudah resmi melapor ke polisi. Saat ini berkas perkara sudah dalam penelitian tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Terdapat sejumlah poin yang harus dilengkapi penyidik atas arahan tim Jaksa Penuntut Umum. Kalau sampai saat ini seperti saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, bahwa kita fokus terhadap penyidikan yang sudah menjadi dalam pemberkasan proses penyidikan kita. Jadi tetap bahwa ada satu korban sebagai pelapor dan 4 lagi sebagai saksi korban pendukung yang memang pernah mengalami kejadian yang hampir sama modusnya dengan korban pertama yang melapor. Hingga kini jumlah total dugaan kekerasan seksual oleh Agus menjadi 16 orang, korban yang sudah melapor secara resmi ke Polda NTB menjadi 8 orang dari sebelumnya 7 orang. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zudi, TV One mengabarkan. Kami ajak Anda pemirsa terhubung langsung bersama dengan kuasa hukum dari korban. Kami sudah terhubung penyandang disabilitas, sudah ada Agus, pendamping dari korban, sudah bersama kami Ibu Ade Latifah, pendamping korban. Selamat siang Ibu Ade Latifah. Selamat siang. Oke, Mbak Ade, mungkin bisa diceritakan Mbak yang kemudian disampaikan oleh korban kepada Mbak Ade, kronologis kejadiannya sebetulnya seperti apa? Oke, sebenarnya untuk korban yang ke-16 kemarin itu melapor secara langsung ke Polda NTB dan langsung melakukan BAP, sehingga sebenarnya untuk kronologi secara lengkap kami dari pendamping belum mendapatkan informasi itu, tapi kami sedang berusaha untuk berkoordinasi juga kontak langsung dengan korban ke-16. Selain itu sebenarnya ada update korban lagi sebenarnya ya. Jadi setelah korban ke-16 itu ada satu tambahan korban lagi yang masuk dan hari ini juga baru dilakukan BAP. Jadi total korban sejauh ini yang berhasil kami identifikasi ada 17 orang dengan jumlah korban yang sudah memberikan keterangan sejumlah 9 orang. Begitu. Baik. Mbak Ade, ini kan ada korban ke-16, tapi keterangannya seperti apa? Apakah kemudian sesama mahasiswa atau seperti apa Mbak Ade informasinya? Untuk korban ke-16 bukan mahasiswa, sudah berusia 28 tahun begitu. Tapi untuk kronologi memang sekali lagi belum diinformasikan secara lebih lengkap ke saya, jadi saya juga belum bisa memberi keterangan lebih lanjut terkait dengan kronologi. Oke, baik. Apa langkah pendampingan yang akan dilakukan ataukah ada request khusus yang disampaikan oleh korban kepada Mbak Ade begitu? Ya, tentu kami akan melakukan asesmen juga ya terkait dengan kondisi korban kedua ini, ke-16 dan juga ke-17 ini, untuk kemudian melihat kebutuhan dari kedua korban tersebut begitu. Kalau memang ternyata
dibutuhkan pemeriksaan klinis, maka kita tentu akan melakukan pemeriksaan klinis juga terkait dengan mencegah adanya infeksi menular seksual ataupun HIV yang dialami jika memang adanya penetrasi yang terjadi seperti itu. Dan tentunya selain itu juga kami akan melakukan pendampingan untuk penguatan psikologis dan akan mengajukan juga untuk perlindungan psikologis ke LPSK untuk 2 korban yang baru. Ya. Baik, Mbak Ade, ini kalau untuk korban yang kemudian melaporkan untuk meminta perlindungan ke LPSK hingga saat ini sudah ada berapa orang Mbak totalnya? Total 5 orang korban dewasa yang sudah memberikan keterangan sebelumnya. Oke, baik. Tapi kami ingin tahu Mbak Ade, perlindungan apa yang sebetulnya diharapkan oleh para korban ini dari pihak LPSK? Untuk di LPSK sendiri sebenarnya untuk para korban yang sudah mengajukan itu selain dari perlindungan psikologis, walaupun tidak ada ancaman secara langsung ya kepada para korban, tapi memang melihat kondisi korban yang saat ini memang sangat trauma dan juga tertekan, jadi para korban juga mengajukan perlindungan psikologis dan juga untuk restitusinya seperti itu. Jadi ada 2 poin. Baik. Oke, Mbak Ade, ini kalau untuk korban terbaru, apakah kemudian korban ini juga diajak ke hotel ataupun ke motel yang informasinya ini Agus selalu memesan di kamar nomor 6 atau seperti apa Mbak? Iya, untuk yang korban ke-16 memang ada ajakan sampai ke homestay, tapi untuk kemudian apakah di sana terjadi persetubuhan atau tidak itu belum kami dapatkan informasinya juga. Sedangkan untuk korban yang ke-17 itu berhasil kabur seperti itu. Jadi tidak sampai terjadi pencabulan ataupun persetubuhan. Oke, baik. Baik. Mbak Ade, berdasarkan keterangan dari para korban, cara merayu dari pelaku ini sebetulnya bagaimana nih Mbak? Sampai saat ini, sampai di korban terbaru, modus yang dilakukan oleh tersangka Iwas ini sama, masih sama dengan cara menarik simpati korban dengan menceritakan hal-hal sedih tentang hidupnya, kemudian memperlihatkan juga video-video dirinya yang produktif walaupun sebagai penyandang disabilitas begitu, sehingga korban juga percaya bahwa Iwas adalah orang baik yang tidak mengancam mereka. Lalu kemudian Iwas juga berusaha untuk mengulik masalah-masalah pribadi korban yang kemudian dijadikan sebagai alat untuk mengancam korban. Jadi sejauh ini modus yang digunakan dari korban pelapor sampai korban yang terakhir memberikan keterangan ke kepolisian itu sama modusnya. Baik Mbak Ade, ini kami juga sempat mendapatkan informasi kalau salah satu korban dari IWAS ini ada yang sedang hamil. Ini informasinya apakah benar seperti itu Mbak Ade? Untuk korban yang hamil itu sebenarnya ada di korban anak dan itu didampingi langsung oleh LPA. Jadi bukan untuk korban anak, total kan ada 17 ya. Nah 3 korban anak, salah satunya yang hamil itu didampingi langsung oleh LPA Kota Mataram begitu. Oke, jadi artinya ada korban di bawah umur begitu? Ya, ada 3 korban anak. Baik. Ya. Oke, baik. Langkah selanjutnya yang akan diambil oleh oleh Mbak Ade dan juga tim mungkin untuk bisa mendampingi korban. Ini apa yang akan diambil dalam waktu dekat, Mbak? Sejauh ini yang jelas yang masih menjadi perhatian kami sebagai pendamping adalah terkait dengan kondisi psikologis korban ya, karena walaupun ada salah satu korban juga yang sudah berani speak up, tapi memang secara kondisi psikologis mereka semua masih dalam kondisi yang sangat ketakutan dengan berita-berita dan juga pro kontra yang ada di masyarakat seperti itu, sehingga memang yang paling utama kami lakukan hingga saat ini adalah penguatan dari sisi psikologisnya agar para korban juga setidaknya bisa kuat untuk terus menjalani proses ini sampai akhir seperti itu. Sejauh ini begitu. Baik, Mbak Ade terima kasih banyak sudah bercerita bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang dan semoga kasus ini juga segera menemui titik terang. Terima kasih Mbak Ade, selamat kembali beraktivitas.